Raja Yehuda, pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu, Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah, dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, "Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita." Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para kepala puak Israel, untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, "Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian, dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah." Dengan ini imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Zebaja bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan. Sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas. Kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki 2 Tawarik 19. Tuhan Yesus memberkati. Yosafat ditegur oleh pelihat Yehu karena bersekutu dengan Ahab dan menolong musuh Allah. Orang percaya hendaknya jangan bersekutu dengan orang-orang tak percaya, jikalau di dalam hubungan itu kepentingan ketidakbenaran dimajukan, komitmen kita kepada Allah dibahayakan, atau kebenaran Allah akan dicemarkan. Sementara Yosafat adalah seorang raja yang saleh. Kesalahannya, Yosafat menerima ajakan Ahab telah membuatnya menerima banyak pelajaran. Tuhan murka kepada Yosafat akibat dia menolong orang fasik melalui kerjasama. Tetapi Yosafat merendahkan dirinya di hadapan Nabi Tuhan tersebut. Yosafat bertobat dan beroleh kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan Yosafat ini sangat memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Yosafat berkunjung ke daerah-daerah
sambil mengajak seluruh rakyat untuk menyembah Tuhan saja. Dan melalui kunjungannya, inilah Yosafat mengangkat pemimpin-pemimpin sesuai dengan porsinya masing-masing, sehingga melalui mereka lah perkara-perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat diselesaikan. Melalui mereka lah shalom, damai sejahtera yang dari Tuhan bisa dirasakan oleh semua pihak. Tidak semua bisa diangkat jadi hakim, karena mereka harus memiliki standar, yakni takut akan Tuhan, bertindak seksama, tidak curang, tidak suka menerima suap, setia, tulus, dan bersikap tegas. Tidak semua kita dipanggil untuk pendeta, tapi semua kita orang percaya dipanggil untuk menjadi berkat. Kepedulian Yosafat akan keadilan membuatnya mengangkat hakim-hakim yang sesuai persyaratan Tuhan untuk menyatakan keadilan Tuhan dan sekaligus membawa damai sejahtera Allah. Itulah juga yang menjadi tujuan Tuhan kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan, membawa damai dan menyampaikan berita keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.